Dan kita juga yang berada di Fakultas Ekonomi itu cenderung sensitif pada kata sosial, Pak. Begitu dengar kata sosial tuh, ini nggak ekonomi. Makanya, Bapak Ibu, ketika kami, nah ini rekam jejak nih Pak. Jadi saya ngomong ini bukan sekarang Pak. Saya ngomong ini 10-12 tahun yang lalu nih Pak, ngomong soal sosial market ekonomi itu. Bukan karena mau ketemu Dekopin jadi ngomong sosial market ekonomi. Iya, bukan. Diundang Dekopin apa tidak, saya ngomong sosial market ekonomi gitu. Karena dan ini kita udah kerjakan dulu Pak. Betul-betul melatih dosen-dosen dari berbagai universitas supaya mereka menyadari bahwa yang disebut sebagai cita-cita Republik ini menghadirkan keadilan sosial. Dan Bung Hatta itu, ini saya teruskan sedikit, ini saya terapkan di Jakarta Pak. BUMD di Jakarta, saya sampaikan gini. Negara itu punya dua tangan, satu namanya birokrasi, kementerian atau dinas, yang satu namanya BUMN atau BUMD, itu saya sampaikan. Tapi dua-duanya itu tangannya negara. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas negara, meningkatkan kesejahteraan, menghadirkan keadilan. Jadi, fungsi badan usaha milik negara itu bukan mengejar keuntungan. Bukan, karena kalau dia mengejar keuntungan, dia menjadi private entity saja. Dia adalah state entity. Dia mengerjakan hal-hal yang justru tidak menguntungkan. Karena itulah dikerjakan oleh negara, karena sebagian dari peningkatan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan dilakukan menggunakan mekanisme korporasi tapi not for profit. Ingat nih, mekanisme korporasi tapi bukan sekedar cari keuntungan. Bung Hatta berpandangan begitu. Karena itulah Bung Hatta membicara tentang badan usaha milik negara, mekanismenya korporasi tapi tujuan utamanya bukan cari. Loh, lah kalau Pak, ini kalau cari untung negara, enak betul jadi negara punya perusahaan Pak. Saya yang bikin regulasi, saya yang pelaku regulasi. Betul tidak? Lah iya, tangan kirinya bikin regulasi, tangan kanannya melaksanakan regulasi di pasar. Oh ya, badi terus, kira-kira orang Jawa bilang gitu Pak. Ya pasti untung Pak. Jadi, when you are regulator, then you're not market player. If you're a market player, ya jangan jadi regulator. Kecuali, ada kecualinya nih. Kalau nggak ada kecualinya repot. Kecuali industri strategis yang memiliki national interest yang tinggi. Oke, nah di situ bisa. Ada, misalnya ada bidang science, technology, communication misalnya itu, yang itu strategis. Tapi yang tidak, maka kita ini, saya sampaikan pada para direksi BUMD di Jakarta itu, bahwa ada rekaman-rekaman itu Pak, bahwa tugas Anda itu adalah meningkatkan kesejahteraan dan menghasilkan keadilan sosial. Itu tugas Anda. Pakai mekanisme korporasi. Sementara birokrasi tugas yang sama, tapi mekanismenya mekanisme birokrasi. Ada yang tidak bisa dikerjakan pakai birokrasi Pak. Tidak bisa. Saya beri contoh. Transportasi sistem di Jakarta. Kenapa kalau tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan, Pak? Itu Transjakarta tidak pakai Dinas Perhubungan. Pakainya PT Transjakarta, 100% milik kita. PT itu. Kenapa? Lah PT-nya pasti tekor, Bapak Ibu. Tekor. Kenapa tekor? Karena tidak mungkin revenue dari penumpang itu menutup biaya kosnya, nggak mungkin. Di situ peran negara ada. Tapi kenapa pakai mekanisme korporasi? Supaya memiliki ruang untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang cepat tanpa terikat dengan peraturan regulasi birokrasi. Mau ganti eselon repotnya nggak kira-kira. Mau memperlakukan promosi sulitnya kira, rekrutmen sulit. Begitu pakai korporasi bisa cepat. Jadi korporasi itu dibutuhkan untuk kelenturannya, tapi bukan untuk profitnya. Lah kalau itu nggak usah state owned, itu private entity saja. Jadi dalam bayangan kami ketika bicara tentang ekonomi kerakyatan, ini satu. Saya tadi tidak bahas soal ini karena kita ngomongnya koperasi, Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya pasar khusus ini ada private, ada koperasi, ada state owned, milik negara. Anda di milik negara itu bukan mengejar untung. Inilah contohnya, kami di DKI Jakarta memberikan PSO
public service obligation itu sampai 3 triliun lebih kepada PT Transjakarta. Untuk apa? Mengangkut warga Jakarta selama 1 tahun. Dia menutup selisih antara revenue dengan cost. Nah, ini kalau negara tidak masuk, ya semua orang pakai kendaraan pribadi. Alhamdulillah di Jakarta, dengan kita melakukan transformasi itu, dari 350.000 penumpang per hari, sekarang menjadi 1 juta penumpang per hari kendaraan umum. Naik 3 kali lipat.